yang cukup berbeda. Tapi yang bisa kita lihat di sini balik lagi hero power Faraboy. Ya. Mampu nggak nih Ul ditutup Ul? Ya sebenarnya buat jawab untuk inisiasi juga kan. Biar ada backup nantinya. Cuman secara area of effect, Mystic Projectile dan juga Blazing Duet nantinya ini akan ngeganggu bagaimana pergerakan dari Faraboy harusnya. Iya, sama nanti sekalipun Faraboy ini Netherrealm-nya dia bisa kuat untuk menyelamatkan siapapun yang di-kick. Iya. Tapi Cloud-nya Kalrai ini dia akan ambil untuk nge-clear dengan sangat cepat. Dan gue ngeliat, Onyx respect sekali ya ternyata dengan Cloud-nya Kenzinski. Diambil Ambil terus di atas. di atas. Di atas loh. Tapi memang ini jadi matchup yang sabar dulu. Wow, Aboy jangan lupakan dia kali ini tidak menggunakan heroes yang bisa skill escape-nya banyak atau bahkan dia pakai flicker sekalipun dia nggak pakai loh. Masih aman banget ya. Tapi kayaknya kali ini bakal ditarik lagi. Dan juga masih terjaga flickernya. Ya. Junpo Jet Kundo, hero lincah ya bisa kita katakan. Masih cukup aman, jadi tidak ada spell yang tertrigger sejauh ini. Hero Kiboy. Hero Kiboy. Hero Kiboy. Benar. Dan- Juga kalau lihat dari Aboy ya, Netherrealm nantinya pertanyaannya cooldown-nya kan lama ya. Cooldown-nya lama, tapi setidaknya ini membuat para pasukan dari tim Geek Farm dia mungkin akan punya kepedean cukup meningkat untuk team fight yang cukup besar. Oke. Di game 1 ini selalu tuker antara Marcel dengan Kelra. Mereka nggak apa-apa kelepas Kelranya asalkan Marcel nggak main. Ya. Nah kita lihat nih, akankah terjadi seperti itu lagi atau tidak? Karena kalau untuk di game kali ini, nangkep Marcel, effortnya butuh lebih banget beda sama tadi. Siap. Oke, tapi sebenarnya udah tadi sempat ngintip-ngintip juga ya ke area EXP dan sepertinya ini dia sebuah inisiasi yang coba untuk dilakukan. Ya mereka sudah mulai sadar Marcel emang yang owner dari para pasukan dari tim Geek Farm. Memang Marcel ini harus ditutup dan langsung ada Final Slash menuju ke belakang. Dan Kiboy masih berada di level 3, tidak ada yang bisa diambil oleh Kiboy. Meanwhile para pasukan dari tim Geek Farm mereka sudah kehilangan satu source skill. Tidak ada Barbiel untuk Nazara kalau mereka tidak berhasil mendapatkan turtle sekarang juga. Ya. Oh dipaksa saat Mystic Gas Kamehameha. Tapi langsung diselamatkan dengan adanya Aboy dan Kyrie. Out of nowhere. Dia berhasil melakukan steal terhadap turtle dan bahkan Nazara di sana terkunci pergerakannya. Karena datang ke arah bottom lane dengan adanya air dari sungai. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan 4 keuntungan. Pada saat dari Lutfi dengan serangan Force Kenzinski harus kabur ke arah belakang tapi tidak bisa. Terkunci pergerakannya. Satu atlet diberi mencuri nyawa dari Kenzinski. Dan banyak banget hal yang terjadi di waktu yang singkat ya. Tadi sebenarnya ketarik kan untuk Kyrie-nya ke dalam dari Turtle Pit. Tapi ternyata disitulah adanya pressure rat yang ngebuat bahkan bukan cuma sekedar selamat. Wow, dan di sisi lain juga tadi kejaran juga karena Kenzinski berhasil dan ini ngebuat dari Onyx leading banget untuk di 3 menit pertama tanpa adanya trade yang bisa dilakukan sama Geek Farm. Wow, air sungai membedakan gameplay Onyx di game 1 dan game 2. Yep. Game 1, gold laner semuanya nggak ada yang ikut andil. Game 2, semuanya langsung ngasih kesempatan pressure. Dan secara tidak langsung 5-5-nya tim Geek Farm mudah tumbang dan bahkan Mystic Gas ke belakang. Kamehameha dari Suns kali ini gak bisa membuat instant kill. Tapi yang dipastikan adalah Aboy gak punya ruang bergerak, sungai gak bisa dimenangkan oleh Baloy kali ini. Berat ya pastinya. Tapi ya Aboy juga cukup tenang, tidak ke-trigger dari Purify dan juga Netherrealm-nya. Untuk mungkin next team fight akan dijaga juga. Sejauh ini kalau kita lihat belum ada inisiasi sebenarnya yang dilakukan sama Kiboy kan? Ya. Iya masih oke sabar-sabar dulu. Tadi kayak di team fight bottom lane, Nazara yang coba untuk maju ya balik lagi. Ini dipegangin abis nih sama Kyrie dan juga Sun. Ya mungkin ini impact dengan adanya 2 Purify yang dimiliki dari tim Geek Farm. Iya. Untuk menghindari The Way of Dragon, gampang sekali dengan Purify. Tapi untuk menghindari Final Slash, benar butuh presisi untuk pencet atau bahkan chance. Sekalipun itu Purify-nya udah kepencet di terakhir, ya udah keserok. Iya. Tapi udah ada cut minion juga yang dilakukan sama Marcel, dia bakal join the fight. Targetnya menuju ke arah Suns. Poloski kali ini belum ada yang bisa menemani. Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Onyx yang standby di arah Turtle, para pasukan dari tim Geek Farm akankah melepaskan kembali Kyrie. Masih melakukan Turtle dan rem ke arah belakang. Duel Dragon depan di depan sana. Kenzinski free hit dan Kalra. Blazing Duet belum Kalra. Benar-benar melenyapkan para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka melahap pemainnya Kenzi. Harus keluar dan bakal dipaksa. Purify save dan this time. Mencoba untuk menggocek Mystic Projectile. Tapi Kyrie mengikat Kenzinski. Dengan adanya Energy Eruption. Kenzinski tidak dikasih jalan untuk pulang. Onyx mode tiket EWC. Wah. Mengerikan. Mode on the way Paris ke Onyx tanpa ngasih ampun sama
gold sekarang di menit kelima. 10-0, perfect objektif tanpa trade yang bisa dilakukan oleh GameFam. Karena tadi semua targeting dan juga sinkronisasi antara Fredrin dan juga Arlotti tadi on point banget. Oh, bahkan lihat, ini mereka melawan tim yang berada di atas terus. Ya. GiGFam yang sangat kuat bermain flawless selalu dari kemarin. Tapi sekarang seakan-akan GiGFam dibuat tidak punya gigi. Benar-benar dibuat tidak berdaya sama sekali. Berat ya. Ini susah banget sih. Oke, Nazara udah jadi untuk War X-nya juga. Apoy bersama dengan Glowing One. Sebenarnya damage dari Marcel juga udah ada nih ya. Hunter Strike sebagai item pertama. Cuman belum ada target optimal yang bisa diincar oleh Marcel nih. Terutama mungkin sekarang bakal mengincar ke arah Suns. Cuman dari tadi kalau kita lihat, ya Marcelnya mau main front to back juga berat. Mau flank lagi keadaan under. Jadi ya lumayan susah. Nggak rotasi atau dia mau split push, timnya kurang power. Ya. Ini Marcel gelisah banget sih. Gelisah. Dan jauh juga karena ada Kelra kan? Iya, lane jauh ada Kelranya unggul gold. Dan bahkan posisi saat ini Kenzie Skill mau buy one-in Kelra juga berat banget. Sakit banget. Iya, poking damage-nya terlalu sakit dan bahkan Marcel! No instant kill! Tahun balas dia bakal coba ditangkap oleh Kyrie. Dan Ram dikeluarkan begitu saja untuk bisa melepaskan para pasukan dari tim Onyx. Tidak mungkin bisa dilepaskan karena Kyrie terlalu sakit dan blinding red from Kelra. They dive in the way of Dragon. Onyx! Mereka tidak peduli ada berapa banyak turun di depan sana, ada berapa banyak obstacle yang menghalangi mereka. Tapi Keyboy berhasil mencoba memancing Kenzie Skill mengeluarkan Summon Force-nya. The final slash di depan sana dari Lutfi. Memastikan kalau Kenzie tidak boleh masuk lebih dalam. Kenzie masuk lebih dalam, itu perangkap jebakan Batman. Iya, tapi Kenzie-nya juga nggak masuk lebih dalam. Tapi yang bahaya ini Onyx loh, mereka main di dalam satu buah turret yang masih berdiri kokoh. Outer tadi masih ada. Dan dengan adanya Netherrealm mereka agak gentar. GiGFam udah peluk turret ul. Ya. Tapi sekarang kan turretnya nggak ada urusan, nggak ada problem, tabrak terus. Cuek dan Kyrie di sini dengan tank junglernya. Dia benar-benar ngasih badan untuk para pasukan dari tim Onyx bisa ngedeal the damage. Ya, dan juga ini ditambah lagi keuntungannya dengan perfect turtle yang didapetin. Ini sulit banget untuk Kenzie bahkan bisa delivering damage nih. Kayak tadi mau maju, ini bakal bisa dipegangin. Oh, Kenzie kali ini Apoy tertinggal. Apoy! Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bahkan Netherrealm sekalipun tidak sempat untuk dipencet oleh Apoy. Karena purify-nya masih cooldown. Iya, gak sempat nge-react ya untuk bagaimana efek stun yang masuk ke dalam tubuh dari Apoy. Dan akhirnya Mystic Gush optimal dan we know this by Gopay. Yes. Fredrin menjadi most pick hero dari Kyrie sejak season debutnya di MPL ID Season 10 dengan 46 kali pick, win rate 82. Yang bener loh Ul. Di MPL loh, ini mah WR rank kalian juga mah jauh ini. MPL 70 aja udah bagus Ul, 60 udah bagus. Ini 80. Ya, dan bahkan ini seorang Kyrie yang notabene-nya pemain fast hand assassin. Iya, iya. Fredrin ya topnya ya. Iya, Fredrinnya top ya. Padahal kalau kita ingat kan, wah tapi masalahnya. Oh, pada Slash membuat Paloy diserok kali ini. Mungkin di luar sana banyak yang serok bawah, tapi di sini serok depan langsung. Benar. Oke, tapi disembur lagi. Wah, gak tenang banget sih ini GiGFam. Benar-benar terlalu banyak teror yang diterima. Tapi lihat Marcel. Bukan masalah Marcelnya doang, Ini menit 8 pecah turret, Oh my God. Ya, dan Marcel juga coba untuk melakukan sebisanya ya. Untuk half minion. The best thing yang bisa dilakuin Marcel. Tapi menit 9, hilang 2 turret. Coba nanti untuk para panelis, tolong dibedah di menit 9 ini 2 turret melompong. Iya, dan di bawah menit 10 juga udah 10.000. Gold difference. Gold difference-nya yang dipegang sama Onyx. Dan belum ada momen balik yang bisa dilakukan sama GiGFam. Karena ya secara hero inisiasi mereka minim banget ya sih efek crowd control untuk bisa memberikan punish nantinya di area defense. Ya. Untuk balikin keadaan. Dan ketika kita baru aja ngecengin Kelra dengan mode dewasa Wise di arah game 1. Ternyata tersinggung sepertinya ya. Langsung mode galak dia. Galak. Dan early good fight langsung. Benar, karena kondisi juga menopang ya sebenarnya untuk bagaimana bisa menambahkan kembali tensi agresivitas yang dimiliki sama Kelra. Dan belum ada jawaban sama sekali nih yang bisa ditemukan sama GiGFam. Bagaimana mereka akan menahan. Karena secara high ground defense mereka juga minim. Sustain teamfight emang bisa dijawab dengan adanya Netherrealm nanti. Tapi dari tadi kita ngelihat Aboy aja susah untuk bergerak dengan banyaknya efek sisi dari Onyx. Oke, ini terlalu banyak efek sisi dan lewakan The Way of Dragon Marcel. Target utama mereka memang Marcel. Tapi The Way of Dragon initiate aja. Mereka masih memiliki Final Slash dan The Way di depan sana. Sekratul maut Kimo yang tertinggal.
Kamehameha! Nampak kill di depan sana. Dan bahkan mereka fokus menuju ke arah best turret. Oring, mode tiket IWT, MSC, dan bahkan match point.